Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bukakan dulu pintu jendelanya. Setiap subuh itu dibuka ya, supaya udara pagi itu masuk. Ayohal ikhwah tullabul ilm, fa insyaallah ta'ala di pagi hari ini masih di awal bulan Sya'ban, tanggal 3 Sya'ban 1445 Hijriah, yang bertepatan dengan hari Selasa tanggal 13 2024 Masehi, ba'da salatil al-fajr, setelah salat subuh kita akan membaca faedah yang disebutkan di risalah yang ditulis oleh Syekh Khalid Ibnu Qasim Ar-Radadi. Judulnya Al-Kawakib An-Nayyirat. Al-Kawakib An-Nayyirat bitakhrij wa syarah athar man kana minkum mustannan falyastunna biman mat, yaitu takhrij dan syarah athar. Di sini disebutkan man kana minkum mustannan falyastunna biman mat. Siapa di antara kalian yang ingin mencontoh, maka contohlah orang yang sudah mati, yaitu sudah wafat. Buku ini menjelaskan makna asar dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana beliau mengatakan, man kana minkum mustannan falyastunna biman mat. Siapa di antara kalian yang ingin mencontoh, ya contoh saja orang yang sudah mati. Fa innal hayy la tu'man 'alaihi al-fitnah. Dikarenakan orang yang masih hidup tidak bisa dirasa aman dari suatu fitnah. Disebutkan di athar ini atau di risalah ini penjelasan athar dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dan juga dari sahabat Abdullah ibn Umar. Nah, di sini akan dijelaskan panjang lebar oleh Syekh Khalid Ibnu Qasim Ar-Radadi rahimahullah ta'ala. Penulis buku ini Syekh Khalid Ibnu Qasim Ar-Radadi sudah meninggal ya, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Beliau sudah meninggal dunia. Beliau di Madinah, termasuk dosen di Jami'ah Islamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atin wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'du, fa hadhihi fawaid qumtu bi raqmiha fi syarhi athari wa maqulatin salafiyatin qad hawat jumlatan min ad-durar al-ghawali wal fawaid as-saminah. Wa hadhihi al-maqulah hiya man kana mustannan falyastanna biman mat fa innal hayy la tu'man 'alaihi al-fitnah rajiyan min Allah ay yanfa'a biha wa huwal muwaffiq wal mu'in. Kata beliau, kata Syekh Khalid Ibn Qasim Ar-Radadi rahimahullah ta'ala, ini adalah faedah-faedah yang aku tata susun tentang syara asar ucapan salafiyah, yang mana kandungan asar tersebut ya, mencakup sekian banyak duror ya. Duror itu dari durroh, artinya mutiara ya. Mencakup banyak mutiara-mutiara yang ghawali, yang berharga. Wal fawaid as-saminah, dan faedah-faedah yang sangat mahal. Ucapan tersebut adalah lafadznya man kana mustannan falyastanna biman mat. Siapa yang ingin mencontoh, maka contohlah orang yang telah mati. Fa innal hayy la tu'man 'alaihi fitnah. Dikarenakan orang yang masih hidup itu tidak dirasa aman dari suatu fitnah. Orang yang hidup itu bisa jadi hari ini dia istiqomah, bisa jadi di hari esok dia orang yang menyimpang. Demikianlah orang yang masih hidup. Tapi kalau orang yang sudah mati, dia apabila mati dalam keadaan di atas sunnah maka bisa menjadi panutan bagi orang yang datang setelahnya. Kata beliau, takhrijul asar wa bayanu alfadhihi. Takhrij asar ini dan penjelasan lafaz-lafaznya. La raiba anna hadhil maqula as-salafiyyah qad tadammanat iddata usulin min usulid da'wah as-salafiyyah. Tidak diragukan lagi bahwasannya al-maqula as-salafiyyah ini ya, perkataan salafiyah yang seperti ini telah mencakup beberapa prinsip dari prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Jadi ucapan yang diucapkan oleh Abdullah ibn Mas'ud, yang diucapkan oleh Abdullah bin Umar, man kana mustannan falyastanna biman mat fa innal hayy la yu'man 'alaihi fitnah. Ini ucapan mengandung prinsip dari prinsip dakwah salafiyah. Lihat di sini Syekh Khalid Ibn Qasim Ar-Radadi, beliau menyebutkan qad tadammanat iddata usulin min usulid dakwah as-salafiyah. Ini yang membuat ana tertarik untuk membaca dan kita mengambil faedah sama-sama. Beliau mengatakan makulah ini tadi, ucapan ini tadi mengandung prinsip dari prinsip dakwah salafiyah. Nah, kita di zaman sekarang penting untuk mengetahui bagaimana prinsip dakwah salafiyah. Betapa banyak kita jumpai orang-orang yang menisbatkan diri kepada salafi, ikhwan yang menisbatkan diri kepada sunni, salafi. Namun terkadang dia tidak mengetahui bagaimana prinsip dakwah salafiyah. Sebagian orang cuma memahami salafi itu kelompok, salafi itu pakaian.
Sehingga dia menganggap kalau yang sama dia satu yayasan, satu pondok pesantren atau satu komunitas, inilah yang disebut dengan salafi. Ketika tidak bersama komunitas dia, bukan dikatakan salafi. Ya. Nah, maka dengan kacamata seperti ini, antum bisa menilai ya, bahwasanya salafiyah apakah milik orang tertentu ataukah suatu prinsip yang masing-masing umat manusia kalau ingin menjadi seorang salafi, dia sendiri yang harus masuk ke dakwah salafiyah tadi, bukan dakwah salafiyah yang harus masuk ke tubuh mereka. Fahami baik-baik. Lihat kata beliau, wa qabla bayani hadhil usul, dan sebelum penjelasan prinsip-prinsip ini, nadhkur takhrija hadzal athari wa bayana alfadhihi, kita akan sebutkan takhrij asar ini dan kita akan sebutkan penjelasan lafaz-lafaz yang ada pada asar ini. Wa min thamma nubayyin ma'naha wa muhtawahu, dan dari sana pula kita akan jelaskan maknanya dan kandungan yang dicakup oleh dia. Jelas? Ya. Laqad jaa hadzal atharu an sahabiyain jalilain. Asar ini datang dari dua orang sahabat, wa huma Abdullah ibn Mas'ud wa Abdullah ibn Umar. Sahabat tersebut yaitu Abdullah bin Mas'ud dan juga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Amma ibnu Mas'udin fa ilaika turuquhu wa alfadhuhu. Adapun dari Abdullah ibn Mas'ud, maka inilah ya, afwan ana ulangi bacaannya, fa ilaika turuquhu wa alfadhuhu. Kenapa Wandi ana baca fa ilaika turuquhu wa alfadhuhu? Latihan mikir. Yuk, ada air putih. Yuk, ada air putih. Air minum. Wandi. Pak Roni, kenapa anda baca fa'ilaika turuqahu wa alfadhahu? Dafa. Nah, ini kelas-kelas lurus lu kok ini. Bukan kelas kotoran ada atau Ibnu Akil. Dokter Vicky. Al-Igraq. Semakna dengan maf'ulun bihi, maksudnya gitu. Sama dia ilaika ya, bermakna hudu. Ilaika hud. Masih ingat lurus dulu kok? Pak Roni, lupa. Masih ingat? Alaika, ilaika. Kalau alaika bermakna apa? Ilzamu. Ya, alaikum ya. Alaikum anfusakum. Ilaika bermakna khud. Nah, itu tadi. Jadi dia dimansub ya. Ya, isim fi'il amr. Kalau anda tidak salah durus lughah jilid 3. Ya, itu sudah belajar durus lughah jilid 3. Dafa. Sudah, tapi lupa ya. Ilaika, alaika,
Kalau alaika bermakna ilzam. Alaikum ilzamu. Kalau ilaika maknanya khudh. Ilaikum khudhu. Nah, itulah. Fa ilaika turuqahu wa alfadhahu. Bahasa Arab itu sebenarnya gampang, cuman butuh dilatih. Bukan butuh dihafal sebenarnya, ya. Kalau untuk menghafal kaidah susah mau dihafal. Bukan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an iya bisa untuk menghafal karena setiap hari bisa dibaca. Kalau kaidah itu diingat dan dipraktekkan. Maka semakin banyak antum membaca, maka kaidah tersebut akan semakin antum ingat. Nah, kemudian belajar bahasa Arab itu dengan memperbanyak belajar kaidah dan memperbanyak membaca itu melatih untuk menempelkan kaidah. Akhrajahu Lalikai fi syarhi usuli i'tiqadi ahli sunnati. Lihat ana bacanya ya. Akhrajahu Lalikai fi syarhi usuli i'tiqadi ahli sunnati. Ini namanya maf'ulun bihi yang numpuk. Ya. Syarhi majrur sebagai apa? Afwan, bukan maf'ulun bihi, mudhaf ilaih. Ya. Syarah mudhaf, usul mudhaf mudhaf ilaih, i'tiqad mudhaf mudhaf ilaih, ahli mudhaf mudhaf ilaih, terakhir baru mudhaf ilaih. Ya. Wa Tabrani fil Kabir. Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, Al-Mu'jamul Kabir. Wa Abu Nuaim fil Hilyah dalam kitab Hilyatul Awliya. Ini judul-judul kitab ini perlu diingat juga ya. Jangan antum anggap sepele ngafal judul kitab. Itu penting. Disitulah hiasan seorang dai, seorang ustadz. Judul kitab aja enggak tahu, gimana mau ngajarkan? Abu Nuaim fil Hilyah, nanti ditanya orang, Ustaz, Abu Nuaim fil Hilyah, jawabnya apa? Hilyah Talibul Ilmi, Bakar Abu Zaid. Nah, itu ngawur, menunjukkan ustadznya kurang pengalaman. Min tariqil A'mash, dari jalan Al-A'mash. Siapa nama A'mash? Dafa. Sulaiman ibnu Mihran. Sulaiman bin Mihran. An Salama ibnu Kuhail. Siqah. An Abil Ahwas. Abul Ahwas. Abul Ahwas ini kalau tidak salah, masih istilah kalau tidak salah ya, illam takhun adzakirah. Kalau kata sebagian masyayikh kami dulu, illam takhun adzakirah. Kalau ingatan tak khianati aku, nah gitu bahasanya. Abdullah Al-Jahdari. Ya. Kalau tidak salah, ya. Kalau salah, ana rujuk. Tapi antum cek. Kalau anda tidak salah ingat, Abdullah Al-Jahdari. Ya. An Abdillah. Abdillah di sini Abdullah bin Mas'ud. Ya. Radhiyallahu anhu qala. Beliau mengatakan, Ala dia digolongkan lafaz apa ini? Ala. Dokter Vicky. Iftitah. Namanya ta'arid. Ya, dipakai di awal kalimat, awal kata, awal jumlah, susunan kalimat. Ala, ta'arid. Ta'arid itu artinya tawaran. Ala. Jangan antum tasydid ya, beda dia. Bukan Allah, bukan. Kalau Allah itu an sama lah. Kalau ini ala. Ala la yuqallidanna ahadukum
dinahu rajulan. Kalau mau diterjemahkan, bisa antum terjemahkan, ya. Ketahuilah, bisa semakna gitu. Ta'rid ya, ta'rid itu tahu, penawaran artinya, ya. La yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan. Janganlah salah seorang dari kalian mentaklidkan agamanya kepada seseorang, membebekkan agamanya kepada seseorang. Jangan. In amana amana. Kalau beriman, orang yang ditaklid tadi amanah, dia beriman pula. Wa in kafara kafara. Kalau yang diikuti tadi kufur, kufur pula. Fa in kuntum la budda muqtadin. Kalau seandainya kalian harus ingin mencontoh orang, fabil mayyit, maka contohlah orang yang sudah mati. Fa innal hayy la yu'man 'alaihil fitnatu. Dikarenakan orang yang masih hidup tidak bisa dirasa aman dari suatu fitnah. Kira-kira Abu Zainu di zaman sekarang ada enggak orang-orang yang taklid ini tadi? Banyak. Bahkan orang yang menisbatkan diri dengan salafiyah, yang katanya anti taklid, kita jangan taklid, kita jangan taklid. Kalau ketemu orang sufi, lihat tuh taklid sama kiainya. Ketemu dengan orang yang seperti ini, taklid sama gini. Ketemu dengan orang seperti ini, dibilang taklid. Pas dianya dibilangi taklid, marah. Iya apa enggak? Kam minan nas, ya. Betapa banyak kita jumpai orang-orang taklid kepada ustadznya, taklid kepada gurunya, taklid gurunya fatwa seperti ini ikuti. Ya. Sampai sebagian orang itu mengatakan, kalau sudah fulan yang mengucapkan kholas, sami'na wa atokna, itu anak dengar dengan telinga anak sendiri. Sami'na wa atokna, buyan ini namanya. Apalagi kalau diucapkan dari orang-orang yang pernah belajar di luar negeri, di depan majelisnya para ulama. Ya, itu kalau bahasa Palembangnya buyan, bahasa Indonesianya jahlu. Ya, bahasa Palembangnya buyan, bodoh bahasanya. Masa depan manusia ngomongnya apa yang diucapkan sama si fulan karena dia senior, sami'na wa atokna. Sami'na wa atokna kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan kepada seseorang. Kalau dia cocok dengan dalil kita ikuti, bertolak dengan dalil tidak bisa diikuti. Yang namanya manusia itu tidak lepas dari khotok. Lihat ucapan Abdullah bin Mas'ud, yang namanya orang masih hidup tidak lepas dari fitnah. Wa isnaduhu sahih. Wa qala al-Haythami fi Majma'iz Zawaid wa rijaluhu rijalus sahih. Kata Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid, rijalnya rijalus sahih. Al-Haythami, ingat ya, Al-Haythami bukan Al-Haythami. Al-Haythami. Majma' Az-Zawaid ini hadis-hadis yang di luar kutubus sittah. Ya. Wa akhrajahu al-Lalika'i fi syarah usul i'tiqadi ahli sunnah min tariq Ubaidillah ibni Musa. Dari jalan Ubaidillah ibni Musa an Israil ibni, kalau anda tidak salah Israil ini ibnu Yunus, tapi dicek lagi ya, ini berdasarkan hafalan ya. Nanti meleset, antum catat, anda berpas diri yang namanya tadi seingat anak gitu. An Israil ibnu Yunus an Abi Husain an Yahya ibni Wuthab an Masruq ibnu Ajda' an Abdullah ibni Mas'ud qala la tuqallidu dinakum ar-rijala fa in abaitum fabil amwat
la bil ahya wa isnaduhu sahih. Kata Abdullah bin Mas'ud, jangan kalian taklidkan agama kalian kepada orang. Kalau kalian enggan masih mau mentaklidkan agama dengan orang, maka taklidlah dengan orang yang sudah mati, jangan dengan orang yang masih hidup. Wa akhrajahu al-Baihaqi fi Sunanil Kubra. Akhbarana Abu Abdullah Al-Hafidh qala haddatsana Al-Husain ibnu Muhammad ibnu Ahmad Al-Qantari qala haddatsana Abu Al-Ahwas Al-Qadi qala haddatsana Muhammad ibnu Katsir Al-Missisi qala haddatsana Al-Auza'i qala haddatsani Abdah ibni Abi Lubabah anna Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala ala la yuqallidanna rajulun rajulan dinahu. Janganlah salah seorang dari kalian itu mentaklidkan agama dia kepada seseorang. Fa in amana. Kalau orang tersebut beriman, dia ikut beriman. Wa in kafara. Kalau orang tersebut kufur, dia kufur. Fa in kana muqallidan la mahalata. Kalau seandainya dia perlu taklid, tidak mungkin bisa dihindari lagi. Fal yuqallid al-mayyita. Maka hendaklah dia taklid kepada al-mayyit, orang yang sudah mati. Wa yatruk al-hayya, dan meninggalkan orang yang masih hidup. Fa innal hayya la tu'man 'alaihi fitnah. Dikarenakan orang yang masih hidup itu tidak selamat dari fitnah. Jelas? Nah, ini ada faedah. Asar yang pertama disebutkan apa? La yu'man 'alaihi fitnah. Asar yang kedua, la tu'man 'alaihi fitnah. Merajaah dikit. Ya. Dafa. Untuk pegang buku perlu diasani dafa. Kenapa? Yang pertama, la yu'man 'alaihi fitnah. Yang kedua, la tu'man 'alaihi fitnah. Dah lupa. Ilmu kalau tidak dimurajaah akan lupa. Ya. Mau tanya siapa nih? Pak Roni saja. Kenapa asar yang pertama la yu'man 'alaihil fitnah, yang kedua la tu'man 'alaihil fitnah? Yang pertama gunakan dhamir muzakkar, yang kedua menggunakan dhamir muannas. Nah, jawabannya gampang sebenarnya. Lafaz al-fitnah itu muannas hakiki atau majazi? Majazi. Ya, muannas majazi. Yang namanya muannas majazi ya bebas antum. Yang kedua ada pasal. Lafaz apa? Alaihi. Ya enggak? Ada fasal yaitu lafaz alaihi. Wa hadza isnadun sahih rijaluhu thiqat. Ini sanadnya sahih, perawinya thiqat. Wa kharajahu al-Khatib al-Baghdadi fil faqih wal mutafaqqih min tariqi Abi Ja'far Muhammad ibn Jarir at-Tabari qala haddatsani Ahmad ibn al-Walid qala haddatsana Abdullah ibn Dawud qala zakara al-A'mash an Abi Abdurrahman qala Abdullah la yuqallidanna rajulun dinahu rajulan in amana wa in kafara wa isnaduhu sahih. Kata Abdullah bin Mas'ud, janganlah seseorang itu mentaklidkan agamanya kepada seseorang. Kalau dia beriman ikut beriman, kalau kufur ikut kufur. Wa Abu Abdurrahman huwa Abdullah ibnu Habib. Abu Abdurrahman huwa Abdullah ibnu Habib. Abdullah ibnu Habib. Abu Abdurrahman As-Sulami min kibari tabi'in, thiqatun sabtun. Yang mana? Abu Abdurrahman yang bawah loh. Yang tadi Zakarul A'mash an Abi Abdurrahman an Abdullah di sini apa? Abdullah bin Mas'ud. Kalau Abu Abdurrahman di situ Abdullah ibnu Habib, dikenal dengan Abu Abdurrahman As-Sulami min kibari tabi'in.
Ingat baik-baik. Abu Abdurrahman As-Sulami namanya siapa? Abdullah ibnu Habib, min kibari tabi'in, thiqatun sabtun. Jelas? Wa akhrajahu Ibnu Hazmin fil Ihkam min tariqi Ibni Wahb. Ibnu Hazm mengeluarkan dalam kitab Al-Ihkam dari jalan Ibnu Wahab. Ibnu Wahab itu Abdullah bin Wahab. Abdullah ibnu Wahab. Akhbarani man sami'al Auza'i, telah menyampaikan khabar kepadaku man sami'al Auza'i, orang yang telah mendengar dari Auza'i. Antum lihat kan di sini akhbarani man, tidak disebutkan siapa orangnya. Dalam ilmu mustalah disebut apa ini Pak Roni? Majhul, mubham. Ya. Apa orangnya? Di sini disebutkan mubham. Ya. Mubham. Yaqul haddatsani Abda Ibnu Abi Lubabah anna Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala ala la yuqallidanna rajulun rajulan dinahu in amana amana wa in kafara kafara. Kalau dia beriman maka ikut beriman, kalau dia kufur maka ikut kufur. Fa in kana muqallidan la mahalata, kalau memang terpaksa dia harus taklid, falyuqallid al-mayyita wa yatruk al-hayy, maka hendaklah dia taklid kepada orang yang sudah mati dan meninggalkan orang yang masih hidup. Fa innal hayya la yu'man 'alaihi al-fitnah, dikarenakan orang yang masih hidup tidak bisa dirasa aman selamat dari fitnah. Wa qala akibahu, kemudian Ibnu Hazm mengatakan wa hadza batilun, ini asar batil. Kenapa? Li'anna Ibnu Wahb lam yusammi man akhbarahu, dikarenakan Ibnu Wahab tidak menamai atau tidak menyebut orang yang menyebutkan siapa yang memberitakan kepada dia tadi. Wala laqiya Abda Ibnu Abi Lubabah Ibnu Mas'ud, dan Abda Ibnu Abi Lubabah tidak berjumpa dengan Abdullah bin Mas'ud. Jelas? Itu komentarnya Ibnu Hazm. Qultu man hadza? Siapa yang mengatakan qultu di sini? Siapa kira-kira? Rio? Hah? Abdullah bin Mas'ud? Dafa? Siapa? Taklim itu ya seperti ini. Ya, kalau cuma duduk dengar, duduk dengar jaring taklim, buku nak ketik, komentar banyak di Facebook, ngatoi wong, nyikati wong. Duduk ke majelis ini kalau memang centeng jagoan. Man qultu? Hah? Al-Auza'i? Syekh Khalid Ar-Radadi. Qultu, yaitu Syekh Khalid Ar-Radadi, wa hadhi laysat bi'illatin, ini bukan illah. Faqad sahha kama taqaddam an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sungguh telah sahih sebagaimana yang telah lalu dari Abdullah bin Mas'ud. Faqad jaa mausulan indal Baihaqi, sungguh telah datang juga riwayat yang mausul pada riwayat Al-Baihaqi kama taqaddam anifan bi sanadin sahih, sebagaimana yang telah lalu dengan sanad yang sahih. Wa tuqawwihi aidan turuquhu al-ukhra, dan juga jalan-jalannya yang lain, tuqawwihi, menguatkan asar ini tadi. Wa hina idzin fala yultafatu limithli hadza, maka tatkala ini tidak perlu ditoleh lagi semisal kritikan-kritikan seperti ini, difahami ya. Wa inna ma kana ya'lalu Ibnu Hazmin lil athar bina'an ala madhhabihi,
fi tahrimi taqlid mutlaqan duna ma tafsilun. Masya Allah, alhamdulillah ya, faedah. Kata Syekh Khalid Ar-Radadi, yang mendasari pendhaifan Ibnu Hazm terhadap asar Abdullah bin Mas'ud adalah mazhabnya Ibnu Hazm yang mengharamkan taklid secara mutlak tanpa adanya rincian. Difahami? Nah. Jelas? Rio, tadi ada bungkus pipa anu, antum mau ambil? Ya. Qala ad-Darimi rahimahullah. Berkata ad-Darimi. Sebagai faedah ya kawan, Ibnu Hazm meniadakan, menafikan qiyas. Dia tidak pakai qiyas. Ibnu Hazm, ya. Qala ad-Darimi rahimahullah. Berkata ad-Darimi rahimahullah. Ghairu ana naqul, hanya saja, atau ghairu anna naqul, hanya saja kami katakan, inna 'alal 'alimi bi ikhtilafil ulama ayyajtahid wa yufahhis an aslil mas'alati hatta ya'qilaha bi juhdihi ma ataqa. Kata al-Imam Ad-Darimi, Ad-Darimi di sini bukan penulis Sunan Ad-Darimi ya. Ad-Darimi di sini Utsman ibnu Sa'id Ad-Darimi. Dari mana kita tahu? Antum lihat disebutkan di bawah di ta'liq, referensinya kitab Naqdu Utsman Ad-Darimi. Naqdu Ad-Darimi ala Al-Marisi itu tulisan Utsman ibnu Sa'id Ad-Darimi. Jelas? Jadi bukan Ad-Darimi penulis kitab Sunan Ad-Darimi, beda. Ada Ad-Darimi penulis Sunan Ad-Darimi, itu Abdullah bin Abdurrahman. Ada Utsman ibnu Sa'id Ad-Darimi penulis kitab Rad 'alal Jahmiyah, penulis kitab Naqdu Utsman Ad-Darimi al-Marisi. Kata Ad-Darimi rahimahullah ta'ala, sesungguhnya wajib bagi seorang alim dengan adanya perbedaan-perbedaan ulama yang ada, ayyajtahid, kewajiban dia berijtihad, wa yufahhis, dan melakukan penelitian, pengecekan, an aslil mas'alah, tentang asal masalah. Difahami? Hatta ya'qilaha, sampai dia bisa memahami masalah-masalah tersebut, bijuhdihi, dengan kesungguh-sungguhan dia, dengan jerih payahnya dia, ma atau sesuai dengan kemampuan dia tadi. Lihat, merupakan nasihat dari Al-Imam Ad-Darimi bagi seorang yang berilmu ketika melihat adanya ikhtilaful ulama, adanya perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama. Upayakan bagi dia bersungguh-sungguh, serius, mencermati, meneliti, mengecek dalil-dalil yang ada, supaya dia tahu apa akar masalah, supaya dia bisa memahami dengan baik. Difahami? Bukan langsung ambil A, ambil B. Tidak boleh seperti itu. Tapi bagi orang yang sudah berilmu, punya kemampuan, upayakan untuk tafhis, melakukan penelitian dan pengecekan dari akwal yang ada. Fa in a'yahu ayya'tilaha minal kitabi was sunnah. Nah, lihat. Fa in a'yahu ayya'tilaha minal kitabi was sunnah. Kalau ikhtilaf ulama tersebut, perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama, tidak dia mampu untuk dia fahami dengan Al-Quran dan Sunnah,
Ini ada sekian banyak ikhtilaf, sekian banyak pendapat di kalangan para ulama. Tidak dia mampu untuk difahami dengan Al-Quran dan Sunnah. Lemah ilmu alatnya dia, lemah tingkat pemahaman dia, bahasa Arabnya lemah, usul fikihnya lemah, ilmu mustalahnya lemah. Maka kata Al-Imam Ad-Darimi, beliau mengatakan suatu ucapan yang dulu mirip juga dengan ucapan-ucapan para ulama yang lain. Fa ra'yu man qablahu min ulama'is salaf khairun lahu min ra'yi nafsihi. Maka pendapat orang yang sebelumnya, sebelum dia, dari kalangan ulama salaf, khairun lahu, jauh lebih baik, min ra'yi nafsihi, dibandingkan pendapat dia sendiri. Kama qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Antum ingat baik-baik ucapan yang diucapkan oleh Imam Ad-Darimi, demikian juga yang diucapkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, demikian juga yang pernah disampaikan oleh Syekhuna Muhammad Ibnu Abdul Wahhab Al-Wasabi rahimahullah ta'ala. Kalau seandainya ada suatu pendapat yang antum tidak mampu untuk mengecek kebenaran dalilnya, mana yang benar, jangan antum memunculkan pendapat yang baru, maka ikutilah pendapat yang ada di kalangan salaf tersebut. Fadzakara al-athar wa sayati bayanuhu. Beliau menyebutkan athar Ibnu Mas'ud dan akan datang penjelasannya. Jelas? Wadihun jiddan ya ikhwan. Ya. Fa in a'yahu ayyaqilaha min al-kitabi was sunnah fa ra'yu man qablahu min ulama'is salaf khairun lahu min ra'yi nafsihi. Ini kalimat ucapan yang layak ditulis dengan ma'il ain, kata sebagian masyayikh kita, ditulis dengan air mata gitu loh. Kalau istilah sebagiannya menyebutkan ma'udz zahab, tinta emas. Wa qad takallama Ibnu Hazmin aqiba dzalika bi kalamin fasidin butlanuhu atau butlanahu yughni an ibtalihi wallahul musta'an. Sungguh Ibnu Hazm telah berbicara setelah menyebutkan asar ini tadi dengan kalam fasidin, dengan kalam yang fasid, kalam yang rusak. Butlanuhu, yang jelas-jelas butlannya, batilnya tadi. Yughni an ibtalihi, ya, tidak butuh, ya, karena batilnya kalam tersebut. Jelas pedas juga ini. Syekh Khalid Ibnu Qasim Ar-Radadiyah rahimahullah, beliau udah meninggal. Biasanya ya, syekh yang kenceng-kenceng kayak gini, biasanya mahasiswa Jamiah Islamiyah kurang terlalu dekat, ya. Ya enggak? Ya salah. Kalau ustadz itu agak kenceng. Kenapa? Karena banyak menghambat. Ya, menghambat pergaulan, menghambat bisnis, menghambat gini. Ya enggak? Antum saja kalau semuanya ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Wah, ustadz segala enggak boleh. Cari yang boleh bela. Ya benar. Biasanya seperti itu. Beliau udah meninggal, seorang alim. Ya. Jadi jangan ada yang bilang, "Oh, Darul Hadis Palembang ini cuma maunya yang diajarkan bukunya ulama Yaman." Enggak juga. Ulama Madinah kita ajarkan, ulama Mekah kita ajarkan, ya, siapapun selagi dia salafi kita ajarkan, ya. Ada dulu yang bilang, ya, di sini tidak ada diajarkan kitab Syekh Ibnu Utsaimin, udah hatam berkali-kali, Talkhis Hamawiyah, ya. Ini Syarhul Mumti, Syekh Utsaimin bukan? Syekh Utsaimin, ya. Butuh sabar, ya. Kitab para ulama itu banyak, dan kita pilih. Kenapa? Kita pilih yang taksiliyah, karena kelasnya antum kelas santri. Kalau antum kita bukan yang kita ajarkan untuk buku-buku taksiliyah, isinya pembekalan, waktu antum panjang tapi antum tidak punya pembekalan.
Ya. Belajar itu belajar cari kitab-kitab yang taksiliyah membekali diri antum. Kalau antum sudah punya bekal taksil, modal, itu antum bisa kembangkan sendiri nantinya. Tapi kalau kita cuma kajian kitab-kitab yang bukan taksiliyah, habis waktu panjang, antum tidak punya bekal. Ya. Makanya kalau udah belajar prinsip-prinsipnya, pokok-pokoknya ilmu usul hadis, usul tafsir, usul akidah, usul ahli sunnati wal jamaah, setelahnya antum bisa baca sendiri, bisa mengembangkan sendiri, mutola'ah, bahas dan yang lainnya, rihlah ke majelisnya para ulama. Ya. Kemudian wa akhrajahu Ibnu Abdul Bar fi Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli wal Harawi fi Dhammil Kalam. Ibnu Abdul Bar mengeluarkan asar Abdullah bin Mas'ud ini dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli. Siapa nama Ibnu Abdul Bar? Siapa? Dika. Siapa nama Ibnu Abdul Bar? Hah? Ibnu Abdul Bar siapa namanya? Rio? Tak tahu. Hah? Feros? Tahu? Hah? Amri? Tahu? Orang diri? Siapa nama Ibnu Abdul Bar? Tahu Ibnu Abdul Bar siapa namanya? Hah? Naufal. Tahu? Tak tahu. Santri-santri tak tahu nih. Fazal? Tak tahu juga. Ibnu Abdul Bar? Tak tahu. Imam? Mana imam? Siapa? Tak tahu. Mas Rafiq? Paroni? Dafa? Siapa Wandi? Ibnu Abdul Bar? Hah? Kunyanya Abu Umar? Hah? Kunyanya Abu Umar, namanya yang anda tanya. Hah? Namanya Yusuf bin Abdurrahman. Ya. Ibnu Abdul Bar. Fi Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli wal Harawi fi Dhammil Kalam. Al-Harawi fi Dhammil Kalam min tariqi Salam ibn Miskin an Qatada ibn Di'amah as-Sadusi qala ibn Mas'ud radhiyallahu anhu man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innahum kanu abarra hadhil umma quluban wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufan wa aqwamaha hadiyan wa ahsanaha halan qaumun ikhtarahumullahu ta'ala li sahbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man kana minkum muta'assiyan, siapa di antara kalian yang ingin mencontoh, falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia mencontoh kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarra hadhil umma quluban, dikarenakan mereka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bagus hatinya dari kalangan umat ini tadi. Wa a'maqaha ilman, mereka adalah orang yang paling dalam ilmunya. Wa aqallaha takallufan, dan mereka adalah orang yang paling ringan takallufnya. Wa aqwamaha hadiyan, dan yang paling lurus tuntunannya. Wa ahsanaha halan, dan paling bagus kondisinya. Qaumun, mereka para sahabat adalah suatu kaum ikhtarahumullahu ta'ala li suhbati Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Mereka adalah kaum yang memang Allah pilih untuk berteman, bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'arifu lahum fadlahum. Kenalilah oleh kalian keutamaan mereka, kedudukan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim. Ikuti mereka para sahabat pada asar-asar mereka tadi. Fa innahum kanu 'alal huda al-mustaqim. Dikarenakan mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Itu para sahabat, ya. Fa innahum kanu 'alal hadiyil mustaqim atau 'alal huda al mustaqim. Ini asar la ba'sa bihi. La ba'sa bihi. Wa isnaduhu munqati. Ya, sanadnya secara sanad munqati. Lakin yashhad lahu atharu Ibnu Mas'ud. Akan tetapi menguatkan dia adalah asar Abdullah bin Mas'ud. Wa sayati, dan akan datang penjelasannya. Wa awrada al-Baghawi fi tafsirihi. Al-Imam Al-Baghawi menyebutkan dalam tafsirnya, Al-Baghawi dalam tafsirnya, nama tafsirnya Ma'alimus Sunan. Pengen lihat tafsirnya? Itu ada di maktabah Ma'alimus Sunan. Ya, judulnya Ma'alimus Sunan, singkat ana. Ya, seingat ana ya, untuk lihat di maktabah itu ada 4 jilid kalau salah, 3 jilid atau 4 jilid tafsir Al-Baghawi. Wa Ibnu Al-Qayyim fi i'lamil muwaqqi'in wa Tibrizi fi mishkatil masabih an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bilafzi man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayya la yu'man 'alal fitnah ulaika ashabu Muhammadin abarru hadhil umma quluban wa a'maquha ilman wa aqalluha takallufan qaumun ikhtarahumullahu liiqamati dinihi wa sahabati nabiyhi fa'arifu lahum haqqahum wa tamassaku bihadiyihim fa innahum kanu 'alal hadiyil mustaqim. Kata Abdullah bin Mas'ud, siapa di antara kalian ingin mencontoh, contohlah orang yang sudah wafat, dikarenakan orang yang masih hidup tidak akan selamat dari suatu fitnah. Mereka para sahabat Muhammad SAW adalah orang yang paling bagus hatinya dari kalangan umat ini. Mereka adalah orang yang paling dalam ilmunya. Mereka adalah orang yang paling ringan takallufnya. Mereka adalah suatu kaum yang memang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menegakkan agama ini. Mereka adalah suatu kaum yang memang Allah pilih untuk menemani Nabi kita Muhammad SAW. Kenalilah, ketahuilah hak dan kedudukan mereka. Berpegang teguhlah kalian dengan petunjuk dan bimbingan mereka. Fa innahum kanu 'alal hadiyil mustaqim. Sesungguhnya mereka para sahabat berada di atas petunjuk hidayah yang sangat lurus. Wa amma athar Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma faqad akhrajahu Abu Nu'aim fi Hilyatil Awliya bilafzi. Adapun asar Abdullah bin Umar diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyatul Awliya dengan lafaz man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Siapa yang ingin mencontoh, contohlah orang yang sudah wafat. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah wafat tersebut adalah mereka para sahabat. Kanu khairu hadhil ummah. Mereka para sahabat adalah sebaik-baik umat ini. Abarroha kuluban, mereka adalah orang yang paling bagus hatinya. Wa a'maqaha ilman, paling dalam ilmunya, itu para sahabat. Wa aqallaha takallufan, dan paling sedikit takallufnya. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah suatu kaum yang memang Allah pilih untuk menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu para sahabat, ikhwan. Lihat, sahabat mereka adalah orang yang paling bagus hatinya, bersih dari kalangan umat ini tadi. Ya. Mereka orang yang paling dalam ilmunya dari kalangan umat ini tadi. Mereka yang paling sedikit takallufnya. Mereka paling lurus petunjuk bimbingannya. Mereka juga orang yang paling semangat dalam beribadah dan beramal saleh. Dibandingkan kita sangat jauh. Keyakinan mereka adalah keyakinan yang paling bersih. Mereka paling istiqomah. Maka kalau mau mencontoh, contoh mereka saja.
Ninda kadang lebih ngefans sama ustadz, sama kiai, sama guru, sama syekh dibandingkan para sahabat. Kalau bisa itu dicocokkan. Ini qaul sahabi, cocok nggak dengan pendapat gurunya? Kalau cocok ambil, nggak cocok tinggalkan. Ya. Sekarang yang perlu kita dakwakan, serukan adalah bibit-bibit taklid yang masuk di kalangan ikhwan yang bernisbat kepada salafi. Mereka mengatakan kita tidak boleh taklid, tapi sadar atau tidak kadang taklid kepada guru. Ya gimana nggak antum tidak taklid? Karena antum tidak ngerti bagaimana thariqatus salaf, bagaimana manhajus salaf. Ketika ente malas belajar, nggak mau belajar bahasa Arab, nggak mau belajar ilmu akidah yang benar, nggak mau belajar mustalah, usul fikih, taklid akan pasti ada pada dirinya antum. Semakin antum belajar, maka beban taklid akan semakin ringan. Iya apa tidak? Antum lihat Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, apakah beliau taklid dalam menghukumi suatu hadis? Taklid apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena beliau punya bekal ilmu dalam bab hadis. Syekh Ibnu Utsaimin taklid tidak dalam bab fikih. Tidak. Beliau bisa menimbang, meninjau dalil dengan ilmu yang ada. Kenapa? Karena beliau mapan dalam usul fikih. Ini poin penting. Semakin antum berilmu, maka akan semakin bisa antum melihat. Tapi kalau antum masih dalam ruang lingkup ya, kebodohan, males belajar, jurusnya antum paling jurus taklid kanan, taklid kiri, taklid depan dan ke belakang. Nunggu ustad. Ya. Apa kata ustad? Sami'na wa ata'na. Ustadznya bilang A. Ustadz itu bilang ini haram. Haram berarti. Nanti ustadz bilang halal. Nanti ustadz bilangnya boleh. Ustadznya bilang tidak boleh. Tapi kalau orang yang berbekal ilmu, dia akan baca. Oh, ustadz tadi bilang tidak boleh. Tapi setelah saya baca, boleh loh. Iya tidak? Boleh. Ada loh asarnya, ada dalilnya. Nah itu tadi. Antum tidak akan membangun diri antum taklid. Ya apa tidak? Nah itu tadi. Antum akan bisa menilai. Itu namanya orang yang punya bekal. Hadza binisbah li takhrijil athar wa bayan al-fadhihi. Ini ditinjau dari sisi takhrij asar dan penjelasan lafadznya. Wa amma ma tadammanahu min ma'anin wa usulin jalilatin faha nahnu nashra' fi bayaniha sa'ilina Allah at-taufiqa was-sadad. Adapun yang terkandung dengan makna-makna dan prinsip-prinsip yang ada dalam buku ini, kita akan memulai penjelasannya dengan memohon kepada Allah taufik dan sadad. Inna hadzal athar tadammana ala wajhil ijmal al-usul at-taliyah. Athar ini secara global mencakup beberapa prinsip berikut ini. Yang pertama, wujub luzumi manhaj wa maslak as-salaf. Wajibnya komitmen di atas manhaj as-salaf. Itu yang pertama. Yang kedua, at-tahdzir minal manahij al-mukhalifah wal munawi'ah di manhajis salaf. Yang kedua, memperingatkan, tahdzir dari prinsip-prinsip yang menyelisihi dan menentang manhaj salaf. Yang ketiga, zammut taqlid wa tahdzir minhu. Tercelanya taklid dan perlu memperingatkan dari bahaya taklid. Wa adamu taqdisil ashkhas wal ghulu fihim. Dan juga tidak diperbolehkan mengkultuskan seseorang serta ekstrim pada mereka. Itu tidak boleh ya ikhwan. Siapapun gurunya antum, hormati, muliakan. Jangan antum gulu, jangan antum taklid. Difahami? Makanya anak sering menganjurkan kepada antum-antum yang belajar di Darul Hadis Palembang, belajar ke majelisnya para ulama. Jangan taklid sama kita. Kita ini manusia biasa.
Jangan bilang ada istilah, wah ustadz ini pokoknya apa yang dikatakan sama dia kita akan taat. Enggak. Belajar antum dengan para ulama. Memungkinkan apa yang kami ajarkan di sini itu pendapat yang dhaif, lemah. Dengan antum belajar dengan para ulama, antum tahu bisa menimbang dan menilai. Jangan taklid kepada kita. Kita cuma wasilah untuk antum bisa belajar dengan orang yang sudah mapan, yaitu para ulama. Di mana para ulama? Saya katakan di Indonesia tidak ada para ulama. Yang ada cuma dai, ustadz, ya. Para ulama ada di luar sana. Antum belajar dengan mereka. Ya, mereka lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kita. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah adalah para ulama. Lebih takut mereka. Kalau kita masih kurang takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak hura-hura, main-main. Ya. Wa khasatan al-ahya minhum mahma utu minal ilmi. Secara khusus perlu kita waspada dari mengkultuskan orang yang masih hidup secara khusus. Ya, bagaimanapun ilmu yang mereka miliki itu perlu kita waspadai, tidak boleh kita kultuskan. Wa annahum yuzanuna bimizanil haq. Orang-orang yang masih hidup tadi, walaupun dia banyak ilmunya, perlu ditimbang dengan timbang kebenaran. Wa mada luzumihim as-sunnah, dan sampai kemana luas komitmen mereka di atas sunnah. Kemudian prinsip yang keempat yang ada dalam buku ini, wujubu akhdil ilmi min ahlihi ar-rasikhina fihi. Wajibnya mengambil ilmu dari ahlul ilmi yang ar-rasikhin, yang mumpuni dalam ilmu tadi. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan insyaallah ba'da salat maghrib dan ba'da salat isya malam hari ini. Ya, anggap ini daurah. Kemudian lanjut besok subuh, lanjut lagi malamnya, ya.